Nico sangat kesal sekali, pertanyaannya tidak dijawab ibunya. Sampai ia pun akhirnya harus berdiri tepat di depan ibunya. "Mama, kemana paman membawa Valerie?" Dorothy yang menahan diri sedari tadi, tidak ingin mengamuk mendengar pertanyaan Nico, tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia pun jadi tidak tahan mendengar nada panik, dan tidak rela Nico melepaskan Valerie. Matanya dengan tajam memandang Nico, dan kemudian mengangkat tangannya. Plak! Tamparan yang cukup kencang melayang mengenai wajah Nico. Raut wajah Dorothy tampak merah padam oleh emosi. Ia tidak habis pikir, memiliki putra yang sangat bodoh. "Kamu sudah lupa? Atau sengaja membuat emosiku naik? Kamu benar-benar tidak sopan. Valerie sekarang sudah menjadi bibimu. Kamu mulai saat ini harus memanggilnya Bibi." Dorothy memperingati Nico untuk merubah panggilannya terhadap Valerie. "Tidak, Ma. Valerie pacarku. Aku hanya iseng saja pada Lily. Aku..." Plak! Kembali tangan Dorothy melayang mengenai pipi Nico, membuat Nico terdiam dan terlihat begitu kaget, dengan tamparan yang terasa sakit pada pipinya. "Kalau kamu mencintai Valerie, seharusnya kamu tidak berselingkuh dengan Lily. Dan, bukankah kamu mengatakan sudah tidak menyukai Valerie lagi, jadi kamu jangan cari alasan yang tidak masuk akal. Kamu akan berhadapan dengan pamanmu, jika kamu mencoba mengganggu Valerie." Dengan nada amarah sembari bicara, jari telunjuk Dorothy mengacung di depan hidung Nico, dengan tatapan mata yang begitu tajam. "Bro." Nico jatuh terduduk mendengar perkataan ibunya, ia sangat tidak rela melihat gadis, yang tadinya adalah pacarnya, tapi sekarang menjadi bibinya. Dorothy mendengus dingin melihat Nico, yang terduduk di lantai. Ia sangat kesal dengan kelakuan putranya tersebut. Sekarang ia dengan hati yang begitu berat, harus menerima Lily menjadi bagian keluarga Edmund. Walau ia sangat tidak suka dengan Lily. Dorothy meninggalkan Nico yang masih terduduk di lantai. Membiarkan Nico merenungi kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara itu di villa pribadi Nathan. Valerie masih dalam rengkuhan Nathan. Merangkul pinggang Valerie, yang nyaris terjatuh terjerembab ke belakang. Wajah Nathan yang menunduk, menatap manik mata Valerie yang terlihat gugup. Perlahan mata Nathan turun menatap bibir kecil Valerie. Sudut bibir yang baru saja ia kecup, jempolnya dengan lembut mengelap sudut bibir Valerie. Ia kemudian mengangkat dagu Valerie, sehingga wajah Valerie mendonggak semakin ke atas. Memperlihatkan wajah Valerie, yang terlihat mungil dalam pandangan Nathan. "Valerie, kamu tidak memakai apapun di balik kemejaku, ya?" bisik Nathan tersenyum jahil, sembari jemarinya memegang dagu Valerie. Raut wajah Valerie seketika semakin memerah, dengan mata membulat menatap mata Nathan terkejut. Ia tidak menyangka Nathan yang dingin, seperti pria mesum. "Lepaskan. Aku. Valerie gelagapan mendengar apa yang dikatakan Nathan. Tangan Valerie yang merangkul rusuk Nathan, dengan cepat mendorong dada Nathan. Ia benar-benar sangat malu. "Kenapa? Sekarang kamu sudah menjadi istriku, aku akan bebas dapat melihat tubuhmu, dan kamu juga akan bebas melihat tubuhku," bisik Nathan semakin tersenyum lebar, melihat rona merah pada kulit wajah Valerie. Valerie terlihat semakin cantik, dan segar dengan wajah yang memerah, karena kejahilannya menggoda gadis kecil itu. "Paman, lepaskan." Akhirnya nada suara Valerie bisa ia naikkan. "Paman, aku sudah menjadi suamimu, kamu harus merubah cara panggilanmu," bisik Nathan semakin tersenyum, karena begitu senang sekali, dapat membuat Valerie semakin serba salah. "Nathan, lepaskan aku. Aku mau berpakaian." Tangan Valerie mencoba melepaskan tangan Nathan, yang masih erat merangkul pinggangnya. "Apakah perlu bantuanku?" tanya Nathan dengan nada lembut, masih saja menggodanya. Tidak perlu." Mata Valerie membulat terkejut. Tangan Nathan yang merangkul pinggangnya, tanpa sengaja turun ke bagian pinggul, dan jemari Nathan menyentuh bokongnya yang tidak mengenakan apapun.
Valeri. Suara Nathan tercekat. Paman. Sekuat tenaga Valeri mendorong Nathan, dan membuat ia pun jatuh terduduk di lantai. Alhasil membuat kemeja Nathan yang ia kenakan, tersingkap naik ke atas paha polosnya. Dan memperlihatkan tubuh indahnya. Nathan membeku di tempatnya, memandang tubuh mungil nan ramping milik Valeri. Sungguh pemandangan yang membuat dada Nathan berdegup kencang. Ia menatap gadis kecil, yang telah menjadi istrinya itu tidak berkedip. Gadis mungil yang terlihat seperti gadis berusia belasan tahun, yang membuat ia seketika tersadar, kalau ia telah menikahi seorang wanita yang sangat muda. Mata Nathan menelusuri tubuh yang terduduk di lantai itu, dengan dada berdegup tidak karuan. Tapi detik berikutnya, matanya berkedip semakin membeku, melihat beberapa bekas luka pada kulit indah itu. Saat lutut Valeri terluka, Nathan telah melihat bekas luka lama di sekitar lutut Valeri. Dan saat ini, ia baru memperhatikan lagi bekas luka pada kulit Valeri. Nathan perlahan berjongkok, tanpa mengalihkan matanya memandang kaki Valeri yang polos. Yang lebih tepatnya pada area kemejanya yang tersingkap. Siapa yang melakukan ini? Tanya Nathan menyentuh bekas luka di atas lutut Valeri. Bekas luka yang memanjang. Pasti sangat menyakitkan saat ia terkena luka itu. Dada Nathan yang tadinya berdegup karena tergoda oleh tubuh indah Valeri, kini membara oleh rasa amarah melihat bekas luka tersebut. Ini luka saat aku duduk di bangku SMP, jawab Valeri pelan, seraya tangannya perlahan menurunkan kemeja Nathan yang memperlihatkan lukanya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tanya Nathan lembut, seraya menahan tangan Valeri yang akan menutupi bekas luka itu. Aku terjatuh dari tangga, jawab Valeri pelan. Tangga? Kenapa bisa lukanya seperti terkena benda tajam? Nathan meraih tubuh Valeri, lalu membopongnya keluar dari dalam ruang pakaian. Dengan pelan ia meletakkan Valeri ke atas tempat tidur. Kemudian Nathan menarik selimut, tapi ia penasaran dengan keadaan tubuh Valeri lainnya. Tangannya yang akan menyelimuti Valeri, ia urungkan. Apakah ada bekas luka lainnya? Tanya Nathan ingin tahu. Ia pun menyentuh kerah kemejanya yang Valeri kenakan. Ia ingin mengetahui keadaan Valeri, dan ingin tahu sejauh mana penderitaan yang dialami Valeri. Valeri refleks memegang tangan Nathan, tapi Nathan memegang tangan Valeri yang memegang tangannya. Valeri, kamu sekarang sudah menjadi istriku, dan mulai hari ini aku akan menjadi pelindungmu. Jadi, sebagai suami, aku harus mengetahui apa yang terjadi padamu. Apakah kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Tanya Valeri. Tentu saja aku percaya, kenapa kamu bertanya seperti itu? Kening Nathan berkerut memandang Valeri, sepertinya setiap Valeri mengatakan sesuatu, orang tua Valeri tidak percaya. Karena, biasanya apa yang kukatakan, Papa dan Mama tidak percaya padaku, jawab Valeri dengan suara pelan. Apa? Kenapa mereka bisa seperti itu? Nathan tidak menyangka orang tua Valeri tidak percaya pada putri mereka. Nathan menggenggam kedua tangan Valeri ke dalam tangannya yang besar, memberi Valeri kehangatan perhatiannya. Mereka lebih mendengarkan apa kata Lily, dan mengabaikan apapun yang aku katakan. Nathan mengecup tangan Valeri. Ia tidak menyangka kehidupan Valeri sedari remaja sangat sulit mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Katakan, apakah kamu sering mendapat pukulan setiap kali Lily mengadu? Nathan meremas pelan tangan Valeri dalam genggaman tangannya. Iya, sejak dibawa dari kampung, Lily selalu berbohong agar aku dibenci Papa dan Mama, dan mereka sangat percaya setiap kali mendengar perkataan Lily, kata Valeri masih dengan nada suara pelan. Sungguh terlalu mereka pilih kasih. Mereka tidak menyayangi putri kandung sendiri. Suara Nathan terdengar menggeram. Nathan membuka kemeja bagian kerah kemeja, ia tadi ingat saat melihat tanpa sengaja, tubuh Valeri bagian seputar dada dan bahu, ada bekas luka yang sudah lama. Mata Nathan nanar melihat bekas luka di bagian bahu memanjang ke dada Valeri.
Jemarinya perlahan menyentuh bekas luka itu. Ini terluka, karena apa? Tanya Nathan penasaran mengamati bekas luka itu. Dipukul papa pakai kayu rotan, karena Lily terjatuh ke selokan tanpa sengaja, setelah mendengar penjelasan Lily. Nathan merasa sangat kesal sekali mendengar cerita Valerie. Membayangkan Valerie kecil, tidak ada seorang pun yang membelanya, saat menerima pukulan dari orang tua Valerie. Apakah ada bekas luka lainnya pada tubuhmu? Tanya Nathan semakin ingin melihat keadaan tubuh Valerie. Di bagian punggung, jawab Valerie. Mendengar jawaban Valerie, seketika tubuh Nathan membeku. Punggung. Nathan tidak sanggup membayangkan, bagaimana Valerie menahan sakit saat punggung ringkih itu dipukul ayah Valerie. Nathan seketika meraih tubuh Valerie, begitu mendengar jawaban Valerie. Ia mendekap tubuh mungil Valerie dalam pelukannya. Hatinya terasa sakit mendengar penindasan yang dialami Valerie. Nathan mengecup puncak kepala Valerie, dan menekan pipi Valerie ke dadanya. Ia meraih tubuh mungil Valerie ke atas pangkuannya. Ia dengan hati-hati meletakkan kepala Valerie ke dadanya, karena luka pada kepala Valerie masih belum sembuh. Ia tidak akan membuat Valerie mengalami penindasan lagi. Istrinya adalah seseorang yang layak diperhatikan sepenuh hati. Tangan Nathan kemudian perlahan mengelus punggung Valerie, ia jadi ingin melihat bagaimana keadaan punggung Valerie. Apakah banyak bekas luka pada punggung yang ringkih itu? Rasanya ia tidak tahan ingin memeriksa, seberapa kejamnya ayah Valerie menindas putrinya itu. Valerie, bolehkah aku melihat bekas luka pada punggungmu? Aku ingin memastikan bekas luka yang kamu dapat, dari papamu yang kejam itu. Dengan nada suara yang lembut, Nathan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Ia tidak akan tenang, jika belum melihat dengan jelas, bekas luka pada punggung Valerie. Valerie dengan pelan mengangguk. Ia juga berpikir Nathan sekarang telah menjadi suaminya, jadi ia harus membiasakan diri untuk saling terbuka pada Nathan. Perlahan jemari Valerie membuka kancing kemeja Nathan yang ia kenakan, lalu membukanya dengan lengannya menutupi dadanya. Nathan pun akhirnya dapat melihat punggung Valerie, dan dugaannya tidak salah lagi, memang terdapat beberapa bekas luka yang sudah lama di punggung Valerie. Apakah setiap kamu dianggap bersalah, harus selalu dipukul? Tanya Nathan lembut, menatap punggung Valerie yang ramping. Valerie menganggukkan kepalanya. Nathan memejamkan mata merasa sangat marah mengetahui ayah Valerie ringan tangan pada putrinya sendiri. Perlahan jemari Nathan mengelus bekas luka memanjang, yang sepertinya bekas pukulan kayu, atau mungkin sebuah cambuk. Nathan membayangkan bagaimana Valerie kecil menjerit, dan memohon sembari menangis minta ampun agar tidak dipukul. Wajah Nathan perlahan menunduk, bibirnya dengan lembut mengecup bekas luka itu. Kulit lembut itu menjadi tidak dapat lagi memakai sembarang gaun, yang akan ia pakai pada acara tertentu. Valerie terkejut merasakan bibir Nathan mengecup kulit punggungnya. Membuat ia tidak berani bergerak. Bibir lembab itu mengecup setiap inci kulit punggungnya. Valerie yang tidak pernah bersentuhan, secara intim dengan Nico selama berpacaran, merasa tegang merasakan apa yang dilakukan Nathan saat ini. Jemari Nathan menyentuh pinggul dan perut Valerie hingga akhir adegan malam pertama mereka pun terjadi. Menyempurnakan hubungan mereka sebagai suami istri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.